Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Lukman dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan sejarah peradilan Islam dengan tema peradilan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rian Adi Gunawan dengan NIM 3300210145 dan teman saya Sang Sakan Swantara dengan NIM 330202100146. Peradilan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Jepang menaklukkan Indonesia kurang dari 2 bulan dan Jawa jatuh dalam waktu 1 minggu, tepatnya tanggal 8 Maret 1942. Dalam arti sebenarnya, pemerintah Belanda dengan semua bentuk kehebatan solidaritasnya secara praktis dan efisien hancur dalam sekejap mata. Di masa penjajahan Jepang tidak ada perubahan yang berarti menyangkut peradilan agama. Keadaan yang sudah ada dilanjutkan sampai Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942, pemerintah Jepang menetapkan peraturan pengadilan pemerintah bala tentara Dai Nippon. Pengadilan itu pada dasarnya adalah lanjutan dari pengadilan-pengadilan yang sudah ada. Karena situasi yang tidak mendukung, Jepang tidak melaksanakan perubahan besar secara praktis. Akan tetapi, nama yang digunakan untuk lembaga peradilan itu diganti dengan bahasa Jepang, seperti pengadilan distrik diganti dengan Ihohoin dan pengadilan agama diganti dengan Soryohoin. Tanggal 26 September 1943 lahir Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1942 yang isinya mencabut Nomor 14 Tahun 1942. Isinya antara lain mengatur kembali susunan-susunan pengadilan. Selain peradilan yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 juga ditambah dengan 2 peradilan, yaitu 1. Kotohoin, pengadilan tinggi, lanjutan dari Rad van Justiti. 2. Saikohoin, Mahkamah Agung, lanjutan dari Hogetsukoto-hoin, adalah pengadilan biasa untuk perkara perdata dan pidana bagi golongan Eropa termasuk Tionghoa. Sedangkan Saikohoin adalah pengadilan tertinggi yang mengadili perkara pidana bagi pejabat tinggi yang juga merupakan pengadilan banding baik untuk perkara perdata maupun pidana. Pada masa kedudukan Jepang, kedudukan peradilan agama sempat terancam ketika akhir Januari 1945, pemerintah Jepang mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung Sanyo-anyo Kaigi Jimutsuto tentang cara mengurus kas majid dan susunan penghulu dalam hubungan negara Indonesia Merdeka. Jawaban dari Dewan diberikan tanggal 14 April 1945 sebagai berikut. Dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama, tidak perlu mengadakan pengadilan agama sebagai pengadilan istimewa. Untuk mengadakan seseorang yang bersangkut paut dengan agamanya, cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat minta pertimbangan seorang ahli agama. Akan tetapi, pemerintah Jepang memilih tidak ikut campur dalam masalah keagamaan demi keamanan dan ketertiban, serta menghindari protes yang mungkin datang dari umat Islam. Jika saran dari Dewan Pertimbangan Agung serta Sartono dan Supomo dilaksanakan, sampai Jepang kalah perang dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, tidak ada perubahan yang berarti bagi peradilan agama. Pengaruh peradilan Islam pada masa pendudukan Jepang. Sebegitu jauh pendudukan Jepang di Indonesia tidak membawa banyak pengaruh terhadap lembaga-lembaga Islam termasuk di dalamnya peradilan agama. Sedikit membawa kemajuan Islam di satu atau beberapa daerah saja, yang ternyata hanya sebagai dalih saja demi kepentingan Jepang. Para pemimpin Islam pada waktu itu melihat adanya kesempatan untuk memulihkan hak-hak Islam termasuk di dalamnya peradilan agama yang selama penjajahan Belanda dibatasi perkembangannya. Pergeseran otoritas jajahan Jepang membawa pada perubahan yang besar bagi masyarakat Indonesia. Perbedaan yang fundamental antara imperialisme Jepang dengan imperialisme Barat terletak pada karakter militernya. Pemerintah militer Jepang yang menguasai Indonesia pada gilirannya memegang semua urusan pemerintahan kolonial. Akibatnya, pemerintahan militer Jepang harus memikul tanggung jawab atas semua permasalahan hukum dan administrasi, suatu peran yang tidak jauh beda
yang sudah dialami oleh Belanda sebelumnya. Penjajah Jepang yang memodifikasi beberapa bangunan struktural memilih untuk tidak terlalu merubah beberapa hukum dan peraturan yang ada demi kemudahan administrasi sebagaimana Belanda pada masa-masa awal penjajahannya. Rezim Jepang sekarang mempertahankan bahwa adat istiadat lokal, praktik-praktik kebiasaan dan agama tidak boleh dicampur tangani oleh pemerintah untuk sementara waktu, dan hal-hal yang berhubungan dengan urusan pendudukan sipil, adat, dan hukum sosial mereka harus dihormati, dan pengaturan yang khusus diperlukan dalam rangka untuk mencegah munculnya segala bentuk perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan. Secara teoritis, pemerintahan Jepang pada waktu itu berusaha untuk membuat pemisahan simbol secara total dengan pemerintahan Belanda. Simbol kolonial yang menandakan pemerintahan Belanda dihapuskan. Selain itu, pergerakan-pergerakan yang pada masa penjajahan Belanda aktif, pada masa pemerintahan Jepang secara tegas dilarang. Tidak seperti pemerintahan Belanda yang membuat sentralisasi administrasi di wilayah kekuasaannya di Indonesia. Jepang justru membagi wilayah Indonesia di dalam 3 zona administrasi, yaitu A. Di Jakarta untuk mengatur Jawa dan Madura, B. Di Singapura yang mengatur Sumatera, C. Komando Angkatan Laut di Makassar yang mengatur keseluruhan Nusantara di luar 3 pulau yang telah diatur di atas. Kebijakan pertama yang diberlakukan oleh Jepang. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Jepang terhadap perundang-undangan dan pengadilan ialah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintahan Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Peradilan agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan. Peradilan agama dan Kaikyo Kotohoin untuk sejarah perkembangan peradilan agama pada masa kesultanan dan penjajahan sampai kemerdekaan asy-syariah. Kesimpulan peradilan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Jepang ialah peradilan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada kala itu Jepang menaklukkan Indonesia kurang dari 2 bulan dan Jawa jatuh dalam waktu 1 minggu, tepatnya tanggal 8 Maret 1942. Pada tanggal 29 April 1942, pemerintahan bala tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 tentang pengadilan bala tentara Dai Nippon, yang isinya bahwa pemerintahan Jawa mengeluarkan beberapa aturan yang dirancang untuk melarang transformasi lembaga peradilan. Sebagai hasilnya, lembaga peradilan yang sekuler didirikan, di mana bentuk peradilan lama diubah namanya dari bahasa Belanda kepada bahasa Jepang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.